Retret Yamari yang ke-11, kita akan sama-sama menyaksikan satu kesaksian hidup yang luar biasa, di mana beliau adalah seorang tokoh wanita yang mempunyai kesaksian hidup yang luar biasa. Beliau adalah Bunda Anne Avanti. Beliau adalah seorang inspiratif Indonesia yang hanya lulus sekolah SMP. Namun, saya akan baca riwayat kehidupannya. Namun tidak begitu saja menyerah beliau pada keadaannya. Namun perjuangan hidupnya untuk menorehkan catatan emas prestasi bagi bangsa Indonesia menjadi suatu yang perlu kita teladani dan pelajari. Bagaimana ternyata keterbatasan itu dia berjuang mengisi kehidupan, dan kiprahnya diawali dari dunia fashion autodidak melalui bakat alam yang diturunkan dari bundanya, sehingga karya Ibu Ani bisa menjadi mendunia, dinikmati. Selama 30 tahun berkarya di industri Indonesia, fashion Indonesia, sebuah persiarahan hidup Bunda Ani Avanti dengan profesi sebagai seorang desainer tidak mempengaruhi pilihan hidupnya untuk berkarya di antara yang papa miskin dan menderita dan difabel, dengan mendirikan 25 tahun Wisma Kasih menghantar beliau memilih jalan hidup seiring dengan naik turunnya roda usaha sampai merambah bisnis dunia kuliner. Rupanya Bunda bukan hanya desainer, tetapi menguasai bisnis kuliner. Bunda Anne Avanti saat ini hadir bersama kita, saudara, ingin berbagi perjalanan hidup, bagaimana elemen dalam pengembangan talenta dan panggilan ini dapat berjalan dengan ritme dan nada seirama, sehingga menjadi sebuah harmonis yang indah. Saudara, kita perlu meneladani bagaimana seorang wanita berkarya di tengah dunia fashion dan kuliner, namun ditegakkan dengan semangat juang yang sangat tinggi. Akhirnya di hari kemerdekaan Indonesia yang ke-79, kita akan menerima bagaimana jejak perjalanan perjuangannya untuk mengisi dan menjadi berkat bagi sesamanya. Mari kita sambut dengan doa terlebih dahulu acara ini, dan kita sambut kehadirannya. Bapa di surga, di tengah penghujung acara perjumpaan kami di Retret Yamari yang ke-11, kami disajikan sebuah pengalaman hidup perjuangan seorang Ibu Anne Avanti yang mengisi perjalanan hidupnya berjuang dengan gigih dari talenta yang Tuhan berikan. Biar pengalaman ini menjadi satu momen yang sangat berharga agar kami semua bisa meneladaninya. Terima kasih Bapa. Acara ini kami serahkan di dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita akan menyaksikan bagaimana perjuangan dari seorang wanita
Ibunda Anne Avanti. Kita sambut bersama kehadirannya. Kita kasih aplaus yang sangat meriah kehadiran dari Ibunda Anne Avanti, seorang wanita juang yang luar biasa, dari talenta menjadi berkat bagi bangsa, mengharumkan Indonesia bukan hanya di dalam negeri tetapi sampai mancanegara. Kami persilahkan Ibu Avanti. Dengan hadirat
istimewa buat saya. Hari ini adalah satu hari yang begitu berarti dalam hidup saya. Hari ini adalah hari yang sangat berarti dalam hidup saya. Saat ini adalah saat yang indah, di mana setiap orang pasti akan mengalami satu cerita kehidupan. Dan cerita kehidupan itu adalah mengenai sebuah perjalanan di mana ibu saya sembuh dari kanker 1996. Orang pertama yang tidak saya kenal, orang pertama yang saya tidak pernah tahu dia siapa, adalah orang yang menolong ibu saya, yang sampai hari ini mami berusia 76 tahun. Saya sengaja tidak mengajak beliau ke sini. Saya ingin memori itu menjadi sebuah kenangan indah yang tidak pernah terlupakan dalam hidup saya. Bagaimana saya mengenal Bapak Andreas menjadi salah satu orang yang namanya tercatat dalam perjalanan iman saya. Beliau yang menemani saya dan ibu saya ketika mami berobat ke Singapura, dan sampai hari ini beliau ada bersama dengan saya. Saat ini adalah saat yang indah.
hadiratmu ku rasakan saat ku saat ini saat Tuhan curahkan urapanmu, hadiratmu ku rasakan saat ku sembah hadiratmu, ku rasakan ku rasakan saat ini urapanmu ku rasakan saat aku menyembah hadiratmu, hadiratmu ku rasakan saat ini urapanmu ku rasakan saat aku menyembah hadiratmu, hadiratmu ku rasakan saat ini urapanmu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau, saat aku menyembah Tuhan, saya percaya bahwa di dalam hidup itu tidak ada yang kebetulan. Sama juga seperti hari ini, saat yang tidak pernah terduga dalam hidup saya. 1996 pada saat ibu saya sakit kanker di Singapura. Saat itu saya tidak punya apa-apa. Saya menjual apapun yang ada, sampai lemari es, TV, AC, kursi, semua saya jual untuk membiayai ibu saya di Singapura. Saya hanya kenal
dua pribadi yang mempesona hidup saya. Yang pertama adalah Tuhan Yesus, dan yang kedua adalah Pak Andreas, yang biasa dipanggil dengan Pendeta Andreas. Saya tidak tahu siapa Pendeta Andreas, saya tidak mengenal beliau, tetapi beliau menolong dan standby dari pagi, siang, sore hingga malam hari untuk semua orang yang sedang berobat ke Singapura. Saya tidak pernah berpikir bahwa ibu saya saat ini usia 76 tahun, sehat dan bahagia. Saya pada saat itu tidak percaya bahwa mukjizat itu ada. Tapi saya ingin yang ada di tempat ini juga ikut mengimani bahwa kalau saya hari ini melayani Tuhan, itu karena ucapan terima kasih saya pada Tuhan yang telah menyembuhkan ibu saya. Tidak hanya menyembuhkan ibu saya, tetapi juga memulihkan hidup kami seluruh keluarga. Ketika banyak orang hanya mengenal nama Ana Avanti sebagai seorang fashion designer, sebetulnya bukan itu yang terpenting, tapi bagaimana dia berjumpa dengan Yesus. Saya dibaptis pada usia 26 tahun. Saya bukan Katolik sejak lahir, tapi setelah saya mengenal Yesus sebagai satu-satunya juru selamat, saya memilih Yesus yang sempurna, yang sampai hari ini menjadi tempat satu-satunya pegangan saya, sehingga saya mengatakan kepada banyak orang, kalau pada suatu hari nanti aku berhasil, aku ingin menyerahkan hidupku sepenuhnya untuk menolong banyak orang. Kita tidak perlu bertanya mengapa dan tidak perlu membuktikan itu semuanya. Kita hanya butuh untuk percaya dan yakin bahwa kita bisa. Kalau saya bisa mendirikan Yayasan Ana Avanti, ada satu pribadi yang luar biasa yang hari ini bersama dengan saya. Dan saya mendoakan Pak Andreas sehat, panjang umur, bahagia, dan selalu diberkati oleh Tuhan. Amin. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkanku sendiri. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di hidupku, Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. bersamamu Bapa.
1998. Setelah mami operasi di Singapura, toko saya dan mami dibakar massa pada saat kerusuhan Solo 1998. Satu-satunya tempat saya untuk mencari nafkah, satu-satunya tempat kami untuk membesarkan adik-adik kami pada saat itu. Saya sempat bertanya pada Tuhan, Tuhan, katanya ketika mengikutimu, masalah akan menjadi lebih kecil. Ternyata tidak. Setelah mengikuti Yesus, masalah tidak menjadi lebih kecil bagi saya saat itu. Pada saat mami masih gundul, tempat satu-satunya kami mencari nafkah, habis rata tanah dibakar massa. Tapi malam itu, ketika toko kami habis rata tanah, yang saya pikirkan adalah mami sembuh. Harta bisa dicari, tapi kesembuhan mami adalah mukjizat terbesar dalam hidup saya. Oleh karena itu sampai hari ini, apapun orang yang ngomong tentang saya, gak ngaruh sama sekali, gak ada artinya sama sekali. Karena Engkau tidak bersamaku setiap hari. Tidak ada satu orang pun yang tahu bagaimana kami melewati satu masalah demi masalah. Orang hanya mengetahui semua dari luarnya saja, tetapi orang tidak pernah tahu bagaimana kami dapat melewati satu persoalan demi persoalan, satu cerita demi cerita, dan sampai pada akhirnya mami sembuh. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Kau temani aku.
Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat mati, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Perjalanan hidup saya dan mami saya yang sakit membawa saya mengerti bahwa artinya saudara. Saudara adalah ikatan darah, tapi saudara tidak selalu menolong, tapi saudara tidak selalu memberikan bantuan. Dan kita harus rela ketika kita mencoba melepaskan semuanya, tidak menggantungkan pertolongan pada manusia. Sehingga rasa sakit itu nanti akan semakin menyakitkan kalau kita berharap pertolongan pada manusia. Banyak orang yang kadang-kadang merasakan sakit karena merasa tidak ditolong, karena sudah merasa pernah menolong. Rasa itu rasa yang normal, rasa itu rasa yang manusiawi. Ketika kita bisa menolong, ternyata pas kita membutuhkan kita tidak ditolong. Tetapi rasa itu adalah rasa yang membentuk setiap kita untuk percaya bahwa Tuhan kalau mau menolong itu tidak melihat tali persaudaraan. Tapi Tuhan menunjuk seseorang yang pada akhirnya menjadi bagian dalam hidup saya
Seperti yang saya ceritakan bahwa Pak Andreas ini bukan saudara, tidak kenal sebelumnya, dan saya belum pernah membayar sepeser pun untuk beliau. Hanya doa yang saya panjatkan, Bapak selalu sehat, panjang umur dan terus menolong sampai akhir hayat. Yang menolong bukan saudara, bukan orang yang pernah kita tolong. Tapi kadang-kadang sebagai manusia kita berharap ya, bahwa dulu saya menolong, kenapa saat susah kamu tidak menolong? Itu manusiawi sekali. Tetapi dengan adanya begitu banyak pelayanan-pelayanan doa, kesaksian-kesaksian, banyak kejadian-kejadian yang diceritakan, kita semakin sadar kalau kamu mau nolong, nolong aja dan lupakan. Kalau kamu membantu, membantu aja dan lupakan. Seperti pakai tisu, setelah itu buang. Itu prinsip hidup saya sekarang bersama dengan ibu saya, Mami. Saya gak ingin Mami saya sedih hari ini. Maka saya bilang sama staf saya, habis sesi ini Mami tolong dipanggil supaya datang, supaya banyak orang melihat betapa cantiknya ibuku. Hidup saya untuk ibu saya, hidup saya untuk mami saya, segala-galanya untuk ibu saya. Doa ibu saya lah yang membuat hari ini saya ada dan berada di tempat ini. Mungkin kalau orang Semarang kaget kok tiba-tiba anak Avanti pelayanan, ya karena memang saya tidak melayani di tempat ini. Saya banyak diundang ke luar-luar kota dan bersama dengan grup saya, anak Avanti Voice. Berada di tempat ini adalah sesuatu banget, karena disinilah letaknya kita belajar banyak hal. Bagaimana ternyata pertolongan itu bukan dari saudara. Tidak harus kenal, jangan mengharapkan orang lain untuk menolong kita, tapi Tuhan akan menunjuk seseorang untuk menolong kita dengan caranya, pada waktunya, dan waktunya Tuhan bukan waktunya kita. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya. Mohon bisa berdiri. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalan, saat ku tak melihat jalanmu,
duduk. Bapak Ibu terkasih, ada satu hal yang cukup mendasar dalam hidup saya. Saya dibesarkan dari sebuah keluarga yang bermasalah. Begitu banyak luka yang terjadi dalam hidup saya. Luka batin, terjerat akar kepahitan yang membuat saya pada akhirnya mengalami begitu banyak luka. Luka dengan almarhum ayah saya. Luka karena pernikahan saya yang gagal. Saya pernah menikah sebelum saya menjadi Nasrani, sebelum saya menjadi Katolik. Tapi ibu melihat saya tersenyum karena tidak ada satupun masalah yang terjadi karena kebetulan. Semua masalah yang terjadi itu seizin dari Tuhan. Dan saya percaya pernikahan saya yang pertama juga atas izin Tuhan. Dan saya melahirkan seorang anak namanya Intan Avanti. Kemudian saya punya 2 orang cucu. Saya berpikir bahwa kalau tidak ada pernikahan saya yang pertama, tidak lahir anak saya Intan Avanti dan 2 cucu saya. Itu garis kehidupan. Itu takdir. Bagi saya apapun, setuju, tidak setuju, buat saya tidak masalah. Tapi yang terpenting adalah bagaimana ketika saya bisa mengampuni. Karena mengampuni itu bukan masalah pilihan. Mengampuni itu masalah keputusan. Dan saat ini saya bersama dengan ayahnya putri saya hidup bersama-sama di kota Semarang dalam keadaan baik, zero dendam, tidak ada sakit hati. Demikian pula dengan almarhum ayah saya. Dan ketika saya bisa mengampuni, ternyata hidup saya sangat diberkati. Sangat diberkati. Pada saat mami saya sakit, saya bilang sama mami, "Mami, bersama-sama mari kita mengampuni almarhum papi." Banyak orang yang tidak menyadari bahwa penyakit itu datangnya dari luka batin. Yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Yang sudah terluka, mami bilang, hanya orang bodoh yang mau sampai saat ini mengungkit-ungkit kejadian yang telah berlalu. Hari ini hari baru, kemarin sudah berlalu dan tidak ada satupun persoalan yang akan datang lagi dengan peristiwa yang sama pada saat itu untuk ada hari ini. Dan setelah kami bisa mengampuni, tidak hanya saya, mami, adik-adik saya. Hidup kami itu dipulihkan, jasmani rohani. Dibukakan pintu berkat yang tiada habisnya sampai hari ini. Tapi Bapak Ibu tahu, saya tidak hidup dalam kemewahan. Saya hidup dalam alam kebaikan dan semesta. Saya tidak pernah terlibat dalam apapun juga. Saya hanya ingin hidup untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang dan sesama. Saya tidak berorganisasi, saya tidak berkumpul, saya tidak berpolitik. Saya hidup dalam ruang dan satu hati bersama dengan orang-orang yang Tuhan sudah izinkan, Tuhan titipkan dalam hidup kehidupan kami, dalam keluarga, dalam usaha. Dan sampai hari ini Tuhan selalu buka jalan saat tiada jalan. Dan ketika Tuhan sudah membuka pintu, tidak ada satu orang pun yang bisa menutupnya. Dan ketika Tuhan sudah menutup pintu, tidak ada satu orang pun yang bisa membukanya. Dan itu saya sangat percaya. Dan hari ini kita percaya apa yang saya bicarakan hari ini bukan karena anak Avanti pinter. Bukan. Ini juga bukan karena saya mewartakan Injil. Bukan. Tapi ini kesaksian yang hidup. Yang nyata. Yang saya alami.
Yang saya percaya bahwa ibu-ibu, bapak-bapak juga hari ini pasti dipulihkan. Karena mengampuni itu sangat berdampak pada sebuah pemulihan. Itu yang saya rasakan. Kalau nggak ada bapaknya Mbak Intan, saya nggak punya anak dia. Saya nggak punya cucu Selo, saya nggak punya cucu Keke. Takdir garis kehidupan itu tidak bisa dibelokkan oleh siapa saja, tidak bisa diubahkan oleh siapa saja. Kalau Tuhan katakan ya, tidak ada satu pun orang bisa merubah menjadi tidak. Dan kalau Tuhan tidak katakan tidak, tidak satu pun orang bisa mengatakan ya. Saya bukan pengkhotbah. Kelompok kami namanya renungan pujian. Bernyanyi, renungan. Bernyanyi, renungan. Dan kami semua ini bukan orang baik-baik saja. Kami ini bukan orang baik-baik saja. Biasanya kami berenam. Kami biasanya berenam. Dan kami semua ini polanya sama pola luka batin. Tapi kami bersama-sama melayani Tuhan di tempat ini dan berharap Bapak Ibu juga mengalami pemulihan di tempat ini. Amin. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami,
ketika saya bisa mengampuni, ternyata benar-benar hidup saya dipulihkan. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Apapun yang saat ini terucap dari mulut saya, tidak ada yang sifatnya hanya karena saya diundang untuk melayani, tidak. Karena yang terjadi adalah apa yang saya ucapkan, apa yang saya ungkapkan. Sebenar-benarnya kehidupan saya pribadi adalah kehidupan yang jauh dari pesta pora, yang jauh dari hal-hal yang Bapak Ibu pikirkan. Bahkan Bapak Ibu lihat, tidak 1 gram pun saya pakai perhiasan. Bukan berarti yang pakai perhiasan itu salah, tidak. Tapi saya merasakan ada perhiasan yang begitu berharga di hati saya adalah kasih. Dan itu tidak tertandingi oleh besarnya berlian berapapun keretnya. Karena saya percaya saya sudah mendapatkan sesuatu yang begitu besar. Adalah kesembuhan ibu saya yang membuat saya hari ini ada, yang membuat saya memahami bahwa rencana Tuhan itu adalah rencana yang tak terselami. Dan hari ini ketika kita berada di tempat ini, saya selalu ingat, jadi orang itu jangan melupakan peran orang lain sekecil apapun itu. Jadi orang itu jangan pernah kamu bermasalah dengan orang yang telah membawamu sampai hari ini. Apakah itu dalam pekerjaanmu? Apakah itu dalam perkenalanmu? Apakah itu dalam pengalaman hidupmu? Dan itu tercatat dalam setiap garis kehidupan kita. Mami selalu katakan, kalau ada seseorang yang berarti dalam hidup saya tapi dia salah, bukan saya yang salah, dia yang salah. Jelas-jelas dia yang salah. Mami bilang, kalau gak ada dia, kamu gak jadi hari ini loh. Kamu yang mesti minta maaf. Hah? Mami bilang, lakukan. Dengan berat hati saya WA, Mas, maafkan saya. Dongkol, karena saya merasa saya nggak salah. Tapi setelah saya bisa minta maaf itu rasanya kok tenang, lega. Karena ternyata minta maaf itu bukan karena salah dan tidak salah, Bu. Ternyata meminta maaf itu bukan karena salah siapa. Ternyata meminta maaf itu sebuah kelegaan, rasa yang menyelamatkan kita sendiri. Perkara orangnya selamat apa enggak itu bukan urusan kita. Yang penting kita selamat dulu. Dari apa? Dari merasa bahwa ternyata aku bisa minta maaf. Dan ternyata sampai hari ini pun memang enggak bisa bersatu kembali. Tapi enggak apa-apa, yang penting saya sudah minta maaf. Itu dengan rekan kerja. Rasanya tenang, rasanya lega. Karena memang meminta maaf itu tidak harus dinyatakan dalam sebuah keputusan siapa yang salah gitu. Dan itu yang saya rasakan sampai hari ini. Dan banyak orang mengatakan, kok anak Avanti sering bilang minta maaf ya, maafkan saya ya. Ya karena ibu saya ngajarinnya begitu. Saya sampai seusia ini, kalau ibu saya bilang tidak, saya nggak pernah bilang iya. Dan kalau ibu saya bilang iya, saya percaya pasti itu jalan yang terbaik sampai hari ini. Tidak ada satupun tempat usaha saya yang dipotong pitanya pejabat. Ibuku pejabatku, mami yang potong pita semua tempat usaha saya karena ibuku pejabatku. Gak ada yang lebih tinggi tingkatnya selain mbokku itu.
musim itu akan berganti. Setiap musim itu akan berganti Bapak Ibu. Kita nggak bisa kembali pada musim yang dulu lagi. Setiap musim akan berganti. Tahun 2024 itu kalau kamu nggak suka nggak akan pernah kemudian kembali tahun 2023. Dengan sendirinya dia akan terus menjadi tahun 2025. Dan kalau hari Senin kamu nggak suka, nggak mungkin hari Minggu yang datang, pasti Selasa. Selasa pasti jadi Rabu, Rabu pasti jadi Kamis, Kamis jadi Jumat, Jumat jadi Sabtu, Sabtu jadi Minggu. Dan tidak sukamu pada bangsa Indonesia, besok tetap 17 Agustus. Musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, Selalu selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Kita ulangi, musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap Kasih abadi. Tuhan tetap abadi, Tak akan berubah. tak akan berubah Yes. sampai Sampai selamanya. Ku tetap percaya. Tetap percaya. Ku yakin Tuhan
seumur hidupku. Terima kasih baiklah sahabatku. Orang Semarang kaget. Oh, anak Avanti pelayanan toh. Karena memang tidak pernah berada di Semarang. Tapi dalam hidup itu kamu gak perlu kaget. Siapapun itu bisa diubahkan oleh Tuhan sesuai dengan rencananya dan seturut dengan perintahnya. Dimampukan dengan hal yang tidak mustahil. Dan kalau Tuhan sudah katakan, kamu anak Avanti, saya hanya bilang yes, siap. Oh, anak Avanti ternyata bisa nyanyi. Enggak juga, tipis-tipis. Kalau enggak ada antek-antek saya. Anak Avanti ternyata bisa gini, bisa gitu. Ya itulah kenapa Tuhan berikan begitu banyak persoalan dalam hidup saya. Di masa lalu saya. Begitu banyak pengalaman-pengalaman yang Tuhan izinkan. Tuhan ingin saya bercerita banyak. Kalau ini waktunya bisa sampai dengan jam 12 malam, mungkin saya juga enggak akan selesai. Nyanyi terus 18 album. Sampai nanti Pak Andrea sudah bubuk. Tapi semua waktu itu ada akhirnya. Saya berharap pada suatu hari nanti saya akan kembali hadir. izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bersama-sama ya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan
pelayanan sepanjang pelayanan saya yang paling indah. Tepuk tangan. Kenapa yang paling indah? Karena saya berjumpa dengan pribadi yang sangat luar biasa dalam perjalanan hidup saya, sehingga saya hari ini bisa bertemu dengan Pak Andreas, Bapak Pendeta Andreas. Dan tidak ada satupun yang kebetulan di atas bumi ini, sehingga hari ini semoga juga menjadi hari yang baik buat Bapak Ibu sekalian. Merdeka dari luka batin, itu yang paling utama. Tepuk tangan. Sebentar lagi, 10 menit lagi mami sampai. Raja Wali, no. Karena kita hidup sepenuhnya hanya berlandaskan pada sebuah keyakinan, di mana banyak orang memang tidak ditolong oleh Tuhan, karena memang takdir Tuhan berencananya seperti itu. Tapi banyak orang yang memang dipulihkan oleh Tuhan, tapi tidak berbuat apa-apa juga banyak. Sudah dikasih, tapi tidak tahu berterima kasih, karena berterima kasih itu dianggapnya pemberian. Seperti misalnya memberi uang, memberi apa, padahal bukan. Berterima kasih pada Tuhan itu sebetulnya memberikan sikap yang baik pada semua orang, berubah, mau senantiasa dari masa ke masa menemukan artinya kasih di dalam setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita mau berikan, dan semua itu bukan karena uang. Orang yang punya uang banyak, kalau dideketin orang yang bawa proposal takut. Orang yang mau urunan gak mau datang, karena pelayanan itu dianggap sesuatu yang sudah memberi. Pelayanan itu dianggap sudah memberi. Tetapi kalau kita memang bisa memberikan, mengapa tidak memberikan yang lain selama kita masih bisa? Karena begitu banyak di luar sana itu orang yang sangat butuh uluran kasih dan cinta kita. Tidak ada yang bisa kita tahan. Tidak bisa. Saya ingat pada saat itu, pada saat saya tidak punya apa-apa, pada saat mami harus operasi di Singapura 2 kali. Saya hanya bicara pada Tuhan, Tuhan aku tidak punya apa-apa. Walaupun aku terkenal sebagai anak Avanti, tapi itu tidak jaminan pada saat itu. Dan ternyata kepercayaan dan percaya kepada Tuhan itu merupakan sesuatu yang sifatnya tidak kelihatan. Tapi saya yakin Tuhan pasti tolong pada saat itu. Kalau saat ini Bapak Ibu takut, saya pun juga takut kok. Itu manusiawi. Tapi hari ini kita percaya, saat ini kita yakin bahwa mukjizat itu terjadi bagi setiap orang percaya. Amin. Berada di hadirat-Mu. Baiklah. Aku ingin selalu berada dalam naungan-Mu, di bawah kepang sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu.
Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. bagai Raja Wali, Melintasi badai hidup, di bawah kepak sayapmu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. bagai Raja Wali, Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayapmu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. bagai Raja Wali, Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayapmu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Kita tutup dengan hari ini. Hari ini harinya Tuhan ditutup. Hari ini. Hey, hari ini harinya Tuhan. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman.
Tuhan. Marilah kita tutup dalam doa. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan terima kasih kalau hari ini kami boleh bertemu di tempat ini. Tuhan terima kasih kalau kami boleh bertemu dengan orang-orang yang berpengharapan. Terima kasih juga Tuhan kau boleh mempertemukan kami dengan Bapak Andreas dan Ibu. Kami percaya Engkau turut campur tangan dalam acara ini Tuhan. Banyak jiwa yang Kau pulihkan. Banyak orang-orang sakit yang Kau sembuhkan. Banyak orang-orang yang Kau bertemu dengan mukjizat-Mu Tuhan. Dan kami yakin Tuhan, kiranya malam hari ini Kau hadir di tengah-tengah kami. Kiranya malam hari ini Kau menyembuhkan setiap kami. Kiranya malam hari ini Kau pulihkan hati kami. Kau satukan jiwa kami. Sehingga kami semakin memuliakan nama-Mu Tuhan. Kalau kami akan melanjutkan pada acara yang selanjutnya, biarlah apapun yang Kau kehendaki atas diri kami pribadi, masing-masing lepas pribadi, menjadi sebuah peristiwa yang senantiasa memulihkan setiap kami yang percaya. Dan ketika 1-2 orang berkumpul, kami yakin Kau ada di tengah-tengah kami. Amin. Kami mau serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu demi kemuliaan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.